jemaat yang online maupun onsite. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus menyertai dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan November. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa semuanya apa yang kita miliki di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Dan kita persiapkan tubuh jiwa roh kita, biarlah kita apa yang kita berikan kepada Tuhan berkenan di hadapannya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih menyertai setiap langkah-langkah kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, kami percaya Tuhan yang sudah membawa kami sampai sejauh ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang kami nikmati sepanjang hari Tuhan. Dan kami mau bawa semuanya dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata terima kasih Tuhan pagi hari ini Bapa, untuk tubuh yang sehat, jiwa yang sehat saat ini Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau menghiasi kehidupan kami Tuhan dengan semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kami mau bawa semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh. Sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
pagi hari ini dengan segala ucapan syukur-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku. pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan.
mau katakan dengan iman. Mari kita angkat tangan kita, katakan. Ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Engkau yang percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Di akhir bulan November, pertolongan Tuhan tetap bagi kita. Amin. Yang punya masalah, punya pergumulan, serahkan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mampu melepaskan segala pergumulan kita. Haleluya. Apakah kau bayang mencari-cari? Apakah kau bayang
Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan di kursi telah disediakan 2 amplop, yang satu untuk persembahan dan satunya lagi untuk ibadah perayaan Natal. Saudara, perayaan Natal itu boleh terjadi, boleh terlaksana karena ada 2 orang yang sepakat, yaitu saudara dan saya, dan Tuhan yang mengendaki. Mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, terutama untuk persembahan Natal, biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan saya harap semuanya nanti bisa kita merayakan bersama-sama. Dan Natalan kita tahun ini ada di restoran Jipuk Dewe, saudara ya, tanggal 25 Desember jam 6 sore. Harap dicatat baik-baik, jangan sampai nanti keliru. Jam 6 sore kita nanti ada di restoran Jipuk Dewe. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini pun Tuhan, kami bisa ada dan kami bisa memberikan persembahan. Itu karena Tuhan yang memberkati kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dan kami percaya biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat di tempat kami menabur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Iman berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Lawatanmu sungguh dahsyat dan hadiratmu sungguh nyata atas hidup kami. Biarlah lawatanmu, hadiratmu ini mengubah hidup kami, mengubah paradigma pikiran kami, mengusik hati kami untuk kami lebih lagi mau mengenalkan Engkau. Tidak hanya menikmati Engkau sesaat, tapi biarlah iman kami bertambah teguh, kami bertambah mengenalkan Engkau karena kesetiaan-Mu yang sudah teruji atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tambah-tambahkan lagi Tuhan hikmat, pengenalan, kasih kami akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Dan Engkau yang akan mencari Tuhan, Engkau cari iman yang ada di dalam hidup kami. Biarlah kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi bibir hamba-Mu, urapi semua hati kami Tuhan. Kami mau lebih mengenalkan Engkau. Kami telah menyaksikan banyak kebaikan-Mu. Kami sudah merasakan kesetiaan-Mu. Saatnya untuk kami kembali mengasihi Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih BHW. Penghujung akhir bulan sangat menyenangkan. Bu Fani masih ada enggak ya? Di bawah ya? Oh pulang. Nice. Kita yang ketiban di paling belakangnya paling seneng saya. Semua sudah membahas Matius 7 ayat 7 dari awal bulan, dari Bu Evi, dari Viken, dari Hendri, sampai tadi pagi Bu Foni, Matius 7 ayat 7, habis sudah dipelahap. Ya. Puji Tuhan, saya sampai ngomong, Tuhan apalagi yang diomongan. Ternyata Tuhan memang luar biasa. Ya. Dia membukakan sesuatu yang dimana di pikiran kita itu tidak terekspektasi, dan juga dengan kejadian-kejadian yang menimpa di kehidupan saya. Ya. Satu bulan ini saya jarang muncul ya di sini. 2 sekali hari Minggu yang kapan itu? Kamis. Tapi sebelumnya sejak akhir Oktober sampai awal November saya tidak bisa hadir. Ya karena saya harus jaga papi saya. Terus di akhirnya papi saya harus kembali kepada Tuhan. Saya terima kasih dukungan doa, dukungan support semua dari GAB Mahanaim, untuk Bu Gembala, untuk rekan-rekan semua yang mendoakan kami, yang selalu support sampai dengan detik terakhir papi saya dimakamkan. Terima kasih ya. Nah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan di kehidupan papi saya di detik terakhir, bukan detik ya, tanggal 30 itu hari Kamis, perjamuan kudus. Pada waktu perjamuan kudus itu ya, kita didoakan semua ya. Setelah perjamuan kudus, saya lakukan perjamuan kudus sama papi saya tanggal 30 Oktober. Terus kemudian apa yang dilakukan papi saya, ternyata saya dapatkan sesuatu yang di firman Tuhan. Selama kehidupannya dia, saya melihat ternyata kok cocok dengan firman Tuhan ya. Tuhan ini luar biasa banget ya. Jadi detik terakhir aja saya ceritakan, tanggal 30 itu sebelum papi saya koma, setengah koma itu, kami, saya, Ineke, kakak saya, koko saya sama istrinya, sama anaknya 1, kakak saya yang perempuan, sama anaknya yang perempuan. Josephina ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Kami bergandengan tangan, berdoa. Terus apa yang dilakukan papi saya di tengah kesadaran yang kurang, ya setengah gitu ya, dia berdoa, dia memberkati kami. Wih, luar biasa. Saya melihat suatu luar biasa yang ditinggalkan dia, sampai ada ayatnya nanti ya. Oke, yaitu yang masih melekat dalam diri saya, mungkin tidak tahu, tidak akan hilang mungkin ya, warisan.
Yang kemarin ada yang tanya sama saya, wah Pak Yusak ke Lumajang. Lumayan nih oleh warisan nih, bagi-bagi. Ya, siapa yang minta sama warisan sama saya? Saya dapat warisan banyak dari papi saya. Wih, mau? Loh, enggak ada yang mau. Yang kemarin ngoyok saya loh. Pak, ngurus warisan ya? Iya. Siapa mau warisan? Enggak mau, Bu. Waduh, rugi. Pak Mei guyu, mau ya Pak ya? Mantuk deh. Pak Wong mau ya Pak Wong ya? Warisannya papi saya. Kenapa Bu? Oh dikasih Bu, dikasih pasti. Saya kasih pasti. Warisan papi saya adalah firman Tuhan. Oke, mau toh semua mau. Judul tema bulan November ini memang di Matius 7 ayat 7. Tapi saya mengambil tema yang di atas, buka pintu masa depanmu. Nah, kan belum dibahas toh? Nah, saya dapat ini. Saya teringat buka pintu masa depanmu. Berarti yang membuka siapa? Kita. Yang proaktif siapa? Kita. Saya jadi teringat gini. Pernah suatu kejadian, ya. Ruko ini kuncinya hilang sak gembol. Betul ya Bu ya? Pernah ya? Nah, terus bingung kabeh. Ya toh? Ternyata ya kalau misalnya kunci itu hilang, yang disalahkan siapa? Nih, masuk Pak RT. Oh kebetulan Pak RT-nya Pak Tanto ya Bu ya. Jadi disalahkan Pak Tanto. Tapi pada waktu itu kejadiannya ada yang hilang. Kan tidak mungkin toh, masuk tumbler hilang sing disalahno KAI ya toh? Ya kan viralnya kayak gitu. Masuk yang disalahkan pedagang tumblernya kan enggak ya toh? Jadi saya sampai mikir, iya. Kenapa kok pintu masa depan ini atau pintu yang kita miliki ini kok enggak bisa kebuka gitu loh. Padahal ya Tuhan, saya kembali kepada firman, bahwa Tuhan itu sudah memberikan apa yang ada di balik pintu itu. Paham ya? Tuhan dengan apa yang di balik pintu itu adalah janji-janji Tuhan yang penuh atas hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, akulah pintu. Tuhan mengatakan pintu. Berarti kita harus membuka pintu itu untuk masuk di dalamnya. Di dalam pintu itu, di balik pintu itu ada janji-janji Allah yang luar biasa. Ya, kita tahu Yeremia 29 ayat 11 bahwa rencana Allah, rancangan Allah, damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Di Amsal 23 ayat 18 bahwa sesungguhnya masa depan itu sungguh ada dan tidak hilang. Ya kan? Di Mazmur 37 ayat 37 juga dikatakan orang yang takut, orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai ada masa depan. Berarti semuanya itu sudah ada di balik pintu itu. Amin. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, karena di tempat Bapakku masih banyak tempat untukmu. Nah, tapi sesungguhnya dengan janji-janji Allah tersebut, kita bisa dan boleh masuk kalau mau. Betul ya? Kalau mau. Kedua, bukan cuma mau, apa? Kita harus memiliki kuncinya untuk bisa masuk pintu itu. Kalau kita, sekarang ruko ini kuncinya hilang, gimana bisa masuk kalau tidak punya kuncinya? Ya kan? Pada waktu ini kejadian kunci pintu itu juga saya alami pada waktu papi saya sakit, kita mau pulang, kunci toko itu ketutup, hilang. Loh, di mana ya? Kakak saya sudah pulang Surabaya, kita saling ada nyalakan, enggak bisa ke sini, ini di sini cari. Akhirnya apa paling gampang? Ngalah apa ribut saya ngomong itu. Ya cari tukang kunci. Selesai kan? Daripada ribut ngurusi siapa yang salah, siapa yang nyengit, siapa yang menerima, siapa yang memberi, enggak selesai gitu.
Ya cari tukang kunci, selesai. Dulu cari tukang kunci ya Bu ya. Nah, selesai kan? Nggak usah ribut gitu loh. Gampang kan? Tumbler hilang, ya tuku mana? Kan gampang, nggak usah ribut spiral sak dunia. Gitu loh. Ini nyeleweng sidik. Nah, masalahnya kunci ini sudah dimiliki, bahkan diberikan kepada kita oleh siapa? Oleh Tuhan. Syaratnya apa kalau kita dikasih kunci? Asal kita percaya. Asal kita kenal dengan si pemberi kunci. Betul enggak? Saya ingat lagi, pada waktu saya nyiapin ini kok saya ingat-ingat masa lalu terus ya. Saya tahun 2004 tuh saya ada di Ruteng. Ruteng itu mana ya? NTT ya, Manggarai. 2004. Ndono listrik, sing ono cuma Telkomsel. Itu saya ketemu dengan seseorang, dia tahu kalau saya lagi ada kerjaan di sana membangun supermarket gitu. Nah, terus kemudian orang itu karena sudah dekat percaya sama saya, dia ngasihkan satu gembok kunci rumahnya dia di Delta Sari. Sampai detik ini kuncinya masih ada di rumah saya. Aku main balik no lali, wong iki sapa? Orang itu ya mungkin lali wek saya. Tapi kuncinya masih ada di saya. Lah nek aku dhewe lali, Delta Sari blok apa ya? Nek tahu kan tak leboni gitu. Tapi kenapa kok dia bisa memberikan kunci itu kepada saya? Karena dia percaya sama saya, dia kenal saya gitu loh. Walaupun kenalnya sesaat. Apalagi kita ya, di Matius 16 coba. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Ya, Matius 16 bisa dibantu? Ini bicara mengenai kunci ya. 16 ayat 13. Waktu itu setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia tanya ke murid-muridnya, saya singkat aja. Menurut kamu aku ini siapa? Ada yang jawab, oh menurut orang-orang kamu ini Elia, kamu ini A, kamu ini B. 17 langsung. 17 dikatakan gini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Karena pada waktu itu Simon mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19 ini yang penting. Kepadamu aku akan kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Berarti, sampai di situ aja. Berarti kunci kerajaan surga itu diberikan oleh Yesus, oleh anak Allah, diberikan kepada Simon Petrus. Demikian juga kepada kita. Karena apa? Karena dia dan kita saling mengenal. Petrus kan ditanyai, siapa menurut kamu aku ini siapa? Oh engkau Mesias. Oh betul, yang ngomong itu kamu dikasih hikmat sama Tuhan. Wis, karena kamu ngakoni aku, nyok tak kayak kunci kerajaan Allah. Kita ngakui Yesus sebagai Tuhan enggak? Kita mengakui dia Mesias enggak? Ya udah, kita berhak untuk kunci kerajaan Allah. Sehingga kita bisa masuk? Bisa. Tapi ada syarat yang kedua. Kalaupun kita sudah masuk, kayak tadi saya katakan, bahwa si pemilik kunci ini sudah kenal kita, dan kita kenal dengan dia secara sungguh-sungguh. Bukan kenal asal kenal, tapi ada relationship yang terus-menerus. Kayak kasus saya kan enggak terus-menerus saudara ya, jadi lali iki kuncine sapa, sing duwe sapa, omahe ndek ndi lali kabeh. Tapi kunci masih ada di rumah saya, sampai detik ini masih ada. Ya. Sampai nah di situ tidak ada terjadi relationship.
Kalau terjadi relationship, terjadi hubungan yang terus-menerus, dia tahu saya pegang kunci rumahnya, jangan-jangan saya dikasih rumahnya, ya toh? Bisa jadi kan? Kan ngayal-ngayal sitik gak apa-apa, ya toh? Kan kenal. Daripada rumahnya kosong, aku wis punya kunci sak gebok, wis PN Pak Ishak, ya kan lumayan saudara. Ya kan? Dijual, uangnya persembahkan pada gereja, ya toh? Ya, untuk pembangunan, ya toh? Kalau ketemu masalah nih kan enggak ketemu gitu loh, ya toh? Ya kan cerita sedikit. Nah, boleh. Ya toh? Ya. Karena pengenalan inilah ya, maka kita boleh membuka pintu dan memasuki ruang masa depan yang sudah disediakan bagi kita. Tapi dikatakan iman saja tidak cukup. Aku beriman Tuhan, aku beriman akan diselamatkan karena janji keselamatan yang Tuhan berikan. Aku beriman Tuhan, aku akan masuk surga. Wong aku wis pelayanan, aku sudah khotbah, aku sudah WL, aku sudah main musik, aku rajin doa, rajin puasa. Aku yakin imanku, aku ngomong aku masuk surga. Mungkin juga bisa ngomong, aku beriman. Tapi sesungguhnya, apakah kita benar-benar paham akan esensi iman kita kepada Tuhan? Ayo, ini pemikiran yang perenungan, saudara. Pada waktu papi saya mau meninggal itu, saya cuma ngomong ini. Orang bisa ngomong, wah udah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kok, udah gini-gini, wah pasti masuk surga. Betul. Tapi iman itu aja apa cukup? Gitu. Jangan bingung loh, jangan wah sesat ini, enggak. Saya akan memberikan tekanan kenapa? Ternyata kalau cuma kita beriman toh, itu tidak akan pernah cukup untuk membuat kita bisa masuk ke surga. Untuk kita diberi izin untuk masuk membuka pintu surga. Kenapa? Nah, pengenalan kita akan Tuhan bukan cuma sekedar kita tahu bahwa wah Tuhan ini memberkati aku, berarti Tuhan ini baik. Seberapa sering atau mungkin banyak di pikiran kita, kalau Tuhan memberkati kita berarti Tuhan itu baik. Nek Tuhan nak memberkati aku, berarti Tuhan itu kurang baik. Bulan lalu kita bicara tentang badai dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin di sini orang-orang di sini jemaat GAB Manaim yang luar biasa harus punya bahwa apapun keadaan kita, dia tetap baik. Kan tadi dikatakan, sekalipun gunung tidak berpindah, sekalipun tetap ada masalah, tetap aku percaya bahwa Tuhan itu setia. Itu loh. Kenapa kok kita bisa ngomong gitu? Iki pikirnya gampang ngomong itu, angel udah. Ayo jujur, saya jujur, saya ngomong sama Tuhan, masih ada satu ketakutan yang di dalam diri saya, yang dimana saya tidak bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saya tidak mau cerita di sini, tapi itu pergumulan saya sama Tuhan. Tapi lagu tadi juga mengingatkan pada saya bahwa kamu harus lepaskan semuanya itu. Dan tadi saya doa, saya sampai afirmasi, saya katakan, Tuhan di dalam nama Yesus, aku sekarang sudah merdeka. Aku karena firman-Mu itu yang memerdekakan aku. Dan aku mau lebih mengenal akan Engkau. Supaya apa? Kenalku mbak Tuhan itu bukan cuma sekedar kenal ecek-ecek. Kenal cuma ya karena diberkati Tuhan baik. Oh lulus sudah dapat pekerjaan, terima kasih Tuhan itu baik. Oh aku diberkati, aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, Tuhan itu baik. Oh aku sudah gini, Tuhan itu baik. Bukan itu aja. Apakah kita tidak pernah berpikir, ya kayak tadi saya slack sedikit omong mikirnya bahwa kalau ada kejadian tidak baik, kita tetap bisa ngomong Tuhan itu baik.
Tapi saya salut dengan papi saya, ya. Sedikit saya bersaksi juga. Dia selain dia memberkati kami, memang kebiasaannya dia setiap jam 3 pagi itu bangun, mandi, terus kemudian afirmasi di depan kaca, dia ngomong, Tuhan, ini Deki, nama papi saya Deki Rahmat Bakti itu nama FAM. Ini Deki Rahmat Bakti, ini Deki, terima kasih, saya sehat, saya boleh bangun pagi hari ini, terima kasih, saya sehat, saya umur panjang, terima kasih, pokok dia mengucap syukur. Dan itu ternyata saya lihat bukan sesuatu yang cuma sekedar formalitas. Tapi dia melihat bahwa dia menjadikan Yesus Tuhan sebagai sahabat yang atau sobat yang paling setia. Sejak mami saya nggak ada, 2004. 21 tahun dia bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau saya pada waktu dia masih sehat, saya datang ke sana, dia ngomong ini, rugi papi ini ya, kenapa kenal Tuhan sungguh-sungguh, kok baru sekarang, kok enggak dari dulu. Loh, omongan itu kalau diomongkan orang umur 95 tahun kan aneh, saudara ya. Papi saya umur 95 tahun. Nah terus apa bedanya dengan kita? Kok dari dulu-dulu aku iki kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nek tahu bahwa Tuhan itu begitu setia dan begitu baik. Makanya saya ngomong sama kaum muda, sama youth, saya ngomong, ayo sungguh-sungguh ambek Tuhan, kenal ambek Tuhan. Mungkin youth yang sekarang sama saya pada waktu dulu ya sama cara berpikirnya. Ya kan? Belum dewasa, belum ngerti. Tapi kalau kita sudah mengerti, sudah berumur, kita sudah ngerti, ternyata benar omongannya. Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Dari apa? Pengenalan. Yang tiap tahun, tiap hari dibangun terus-menerus mengenal pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh. Tanggal 26 masuk rumah sakit, 25 kalau nggak salah. Saya sama kakak saya itu duduk bareng sama papi saya di kamar. Papi saya sedang nggak enak, sakit gitu ya. Tapi belum masuk rumah sakit. Saya tanya, sebetulnya papi ini kepingin apa? Kan enak toh ngomong. Papi kepingin pulang. Loh, pulang kemana? Ke surga. Mungkin bosen saudara yang pernah dengar ini. Ke surga. Kenapa? Kepingin ketemu mami? Enggak. Loh, kok enggak kepingin ketemu mami? Enggak kangen mami dah. Mami ini cuma, papi ini kesepian. Kalau ada mami, papi itu senang ada pendamping. Cuma gitu aja. Tapi sesungguhnya papi ini kepingin ketemu sobat setia papi, Tuhan Yesus Juru Selamat. Sebelum dia sakit, sebelum apapun, dia sudah mempersiapkan semuanya. Bahwa dia mau ketemu dengan Sang Juru Selamatnya. Dan saya melihat ini bahwa ini tidak akan terjadi begitu saja tanpa ada pengenalan. Paham ya? Tidak akan terjadi, dek, wes pokoknya ketemu Yesus senang wes mlebu surga, misal di emper-empere gak apa-apa wes gitu. Enggak. Karena dia mengenal pribadi Yesusnya dengan sungguh-sungguh. Makanya dia menasehatkan kepada anak-anaknya, saya kutip di 2 Petrus 1, 2 Petrus 1, tolong 2 Petrus 1, ayat yang ke-15 kalau nggak salah. 2 Petrus 1 ayat yang ke-12, mulai 12. 12. Oke, ini ya. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Apa semuanya itu kita baca nanti dari ayat 1 sampai dengan 11 ya. Bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Maksudnya gini ya, papi saya ngomongin gini, terutama sama saya. Papi ngerti. Kamu wis baca, kamu kenal Tuhan. Kamu sudah bawa firman, kamu sudah khotbah, kamu sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Maksudnya papi saya itu gitu. Tapi aku mau ngomongi kamu. Paham ya? Kayak Petrus nih ngomongin ke jemaat, papi saya itu melakukan hal itu pada saya. Aku ngerti, kamu harus ngerti semua itu telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. 13. Aku menganggap sebagai apa? Kewajibanku. Papi saya itu menganggap sebagai kewajibannya dia untuk tetap mengingatkan Yusak akan semuanya itu selama apa? Aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Jadi saudara, kalau ibu gembala, ketua KPK atau saudara seiman kita mengingatkan kita tentang suatu kebenaran, tentang sesuatu yang membangun imanmu, walaupun engkau sudah tahu, terimaan itu. Sebelum aku ini meninggalkan kemah tubuhku ini. 14. Sebab aku tahu bahwa aku dan akan segera meninggalkan meninggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Papi saya tahu bahwa dia akan dipanggil oleh Tuhan. Papi saya ngerti bahwa dia akan meninggalkan kemah tubuhnya ini. Makanya dia mengingatkan anak-anaknya. Dan anak-anaknya mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya. Ini loh warisannya papiku. Sekalipun mungkin kita semua sudah ngerti tentang Tuhan. Sudah paham tentang Tuhan. 15. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Mengingat apa? Mengingat semua perbuatan Tuhan yang ada dalam hidup. Mengingat bahwa kita senantiasa menopang, menolong, mengangkat, memotivasi rekan-rekan semua yang mungkin dalam kelemahan. Ingat toh sing baik dari orang lain. Jangan ingat tok. Walaupun saya juga tidak selalu harmonis dengan papi saya. Sering saya juga konflik dengan papi saya. Tapi konflik bukan gegerannya apa. Konflik salah pendapat, salah pemikiran aja. Gitu loh. Tapi apa? Dengan kepergiannya dia sudah meninggalkan kami, keluarga. Selalu saya ingat, oh iya, papi ngomong ini. Oh iya. Gitu loh, paham? Sama dengan Yesus. Pada waktu Yesus sudah meninggalkan kita semua, dia memberi pesan, dia memberi amanat, dia memberikan firman-Nya untuk kita ngerti gitu loh. Ingat toh, be aku. Ini loh kamu tak nasihati, kamu tak peringati, kamu tak kasih pedoman, kamu tak kasih kekuatan. Ingat toh. Karena bukan hanya dengan iman saja kamu bisa mengenal Tuhan. Kurang lengkap akan hal itu. Dan semua ini saya bangga dengan Yesus yang sudah memilih papi saya. Saya bangga dengan kehidupannya terakhirnya. Begitu banyak hal yang dia lakukan. Bukan cuma kepada teman seiman. Bukan cuma kepada kelompoknya dia yang sama-sama anak Tuhan. Tetapi pada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Pada orang-orang lain yang tidak seagama. Sepaham, sekepercayaan dengan kita. Tapi semua orang mengatakan, sampai kemarin loh saya masih pulang, sampai ada orang ngomong gini. Duh, dia enggak tahu kalau saya anaknya Pak Diki gitu ya. Saya pergi ke tempat perusahaannya, tempat papi saya dulu kerja, 20 sekian tahun kerja. Terus dia dikeluarkan, mengundurkan diri karena tidak mau berkompromi dengan kejahatan yang terjadi di perusahaan itu. Dia dikucilkan, dia difitnah, diapakan semua, akhirnya keluar. Nah kemarin saya datang ke perusahaan itu, kosong memang,
Terus kemudian saya cuma tanya, ini kemana? Oh sudah meninggal Pak. Tuh. Terus ini yang orang yang memfitnah papi saya, oh sudah meninggal, pas hari ini 1000 harinya Pak. Wih, iya. Terus kenal enggak dengan namanya Pak Deki? Loh Pak Deki, oh sudah meninggal lama Pak. Aneh ya. Loh iya tak? Iya, loh gitu. Loh kamu siapa? Dia tanya. Saya anaknya Pak Deki. Loh anaknya Pak Deki toh? Iya, papi saya meninggal baru seminggu yang lalu. Loh, saya dengarnya sudah tahun-tahun lalu meninggal. Jadi kematian papi saya itu direka-reka oleh orang-orang yang tidak senang sama dia, sampai bosnya itu tidak tahu kalau dipikir papi saya mati 20 tahun yang lalu. Padahal baru meninggal 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Sampai segitunya, saudara. Terus mereka ngomong, tapi Pak Deki ini orang baik. Wih, itu saya mulai, apa? Warisan yang dia berikan kepada kami anak-anaknya, dan saya berikan pada saudara. Seperti Amsal dikatakan, nama baik lebih berharga daripada harta. Amin. Dan iman yang dia miliki, dia wariskan kepada kami, supaya kami anak-anaknya meneladani dia, mengikuti dia. Bahkan dia katakan, iman tok sama Tuhan itu tidak cukup. Perlu ada 7 aspek yang harus kamu miliki supaya imanmu ini menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul? Ayo kita mulai kupas iman apa yang perlu ditambahkan dalam iman kita. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, Tuhan memberikan janji kepada kita supaya kita luput dari kebinasaan, supaya kita makin teguh dengan Dia. Terus 5 dikatakan apa? Justru karena itu, justru karena apa? Karena kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah punya iman kepada Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? 1, kebajikan. Saya tanya AI, apa bedanya kebajikan dan kebaikan? Ternyata kebajikan itu lebih berbicara mengacu kepada sifat atau karakter yang baik. Karakter baik seseorang yang tercermin dalam tindakan dan perilaku. Tapi kebaikan itu mengacu kepada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi lebih dalam mana? Kebajikan. Ini loh yang saya katakan esensi. Esensi daripada iman, bahwa kita harus bertambah dalam kebajikan kita. Dengan kebajikan, dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang firman Tuhan. Pengetahuan untuk lebih lagi ngerti tentang Tuhan. Bukan cuma sekedar baca firman, atau lebih ngerti pengetahuan yang lain daripada firman. Ditanyai drakor, ngerti. Oh pemainnya iki, hafal. Ditanyai tentang ini, oh iya tahu Pak, ini hafal. Tapi ditanyai firman, wih, sopo ya? Kok iso Pak? Ada enggak ya di firman itu ya? Yono lah. Gitu loh. Ya. Gali terus firman Tuhan,
Jangan merasa sok tahu gitu. Oh iya firman Matius 7 ayat 7 iki dibalen-baleni wong cak jabrek sak wulan. Wis ngerti aku wis paling sing korbano ya ngono-ngono tok. Sok tahu. Jangan kita punya perasaan kita mengerti atau lebih tahu daripada yang lain. Karena firman Tuhan itu ajaib dan dalam. Setiap orang akan mendapatkan remanya masing-masing. Di mana Tuhan membukakan rahasia firman, makanya ditambah-tambahkan kepengetahuan akan firman kepada hidup kita. Dengan pengetahuan tambahkan, nah ini, kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Saya sampai bingung, kok iso ya penguasaan diri ditaruh di sini ya? Padahal di buah roh penguasaan diri ditaruh buah yang ke-9. Tapi ternyata begini saudara, saya menganalisa, saya pikirkan ya, setelah kita ngerti pengetahuan yang benar, paham ya? Misalnya, jangan mencuri, misalnya. Jangan bersaksi dusta, misalnya. Otomatis pada saat kita mau melakukan mencuri atau berbohong, bersaksi dusta, kira-kira ada penguasaan diri enggak? Ada. Penguasaan diri terjadi kalau kita sudah ngerti tentang firman Tuhan. Mau marah, gak jadi. Mau dendam, sakit hati, gak akan terlaksana. Karena kita ngerti firman. Berarti kita bisa menguasai diri kita. Dengan penguasaan diri, tambahkan kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Setelah kita ngerti penguasaan diri, kita semakin tekun. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Setelah kesalehan apa? Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Nah, sudahkah kita mengasihi saudara-saudara kita semua? Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Atau kekurangannya menjadikan bahan gosip? Atau kelemahannya jadi bahan pembicaraan? Seharusnya itu tidak terjadi. Kenapa? Kalau kita sudah mengerti firman, kalau kita bisa menguasai diri kita, kalau kita bisa hidup dalam ketekunan dan kesalehan, maka dengan sendirinya kita akan mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, apapun keadaannya dia. Dan kasih kepada sesama, kasih dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Lengkap, saudara. Bagaimana kita mengasihi orang lain sebelum kita mengasihi saudara-saudara kita. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Nonsen. Amin. Jadi, tujuh aspek inilah membuat kita, pengenalan kita kepada Allah perlu kita tambah-tambahkan. Supaya apa? Di ayat yang ke-8 dikatakan, supaya kita bertambah giat dalam pengiraan kita kepada Tuhan. Hal-hal yang kejadian saat-saat ini itu bisa membuat kita lemah, membuat kita malas, membuat kita seakan-akan frustasi ikut Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Mungkin kita merasa, saya pernah ketemu seorang sampai dia katakan gini, awakmu ini kok ngene-ngene tok ae ya. Lucu saya, bingung saya. Ngene-ngene tok itu maksudnya apa? Kon ket biyen kon ketokane rajin, ketokane sregep, kerjane ono, tapi kok ketokane kon ndak tambah sugih-sugih ya. Lu mati ya. Loh, oh gitu dah. Saya digitukan, saya bingung, saudara. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu yang signifikan, yang tiba-tiba saya menjadi miliarder, yang, Bu, bangun gereja, butuh berapa, Bu? 8M, tenang, Bu, tutup. Oh, amin, amin.
Tidak terjadi. Saya kemarin guyonan lucu ya. Kalau kita mau kembali, kita kembali di mana? Oh, kembali pada tahun 2014 saya kepinginnya. Kenapa? Ya, Bitcoin, ya, pemain Bitcoin itu. Bitcoin pada waktu harganya masih 1.350.000. Ya. Saya punya, ya iseng aja ya. Saya punya kurang lebih sekitar 19 Bitcoin. Tapi beriringnya waktu habis. Sekarang Bitcoin harganya 2 miliar. Satu. Coba bayangkan saya punya 19 kali 2M. Berapa Bu? 38 M. Bu bangun? Beres. Ya kan? Nah iya. Beres. Jangankan 8 M, 10 M sikat. Oh iya, gaspol. Jadikan dibangun belakang. Pak Martin butuh apa? Toko cat yang lebih besar? Oh, apa? Pak Aryadi mau bangun Sultan? Kalau saya balik. Masalah Bitcoin ku entek. Jadi kemarin ini guyonan. Kalau boleh kembali, tanya mbak Tuhan, boleh enggak? Terus ada yang nyaut. Kalau yang punya pemikiran seperti Bapak itu ada satu lagi. Siapa? Polisi. Jadi, terus, oh iki wong iki balik, oh ini. Oh gampang, polisinya tak jak kerja sama. Ya, nah itu loh. Kok jadi melantur ke sana ya? Jadi maksudnya apa? Ayo kita tambahkan iman kita bukan ngelihat masa lalu. Tapi pengenalan kita kepada Tuhan yang makin bertambah. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan bertambah? Cirinya apa? Ya tadi, 7 itu. Ada kebajikan, ada pengetahuan firman Tuhan semakin ada, penguasaan dirimu ada, ketekunanmu ada, kesalehanmu ada, kasih kepada saudara-saudaramu nyata, dan juga kasih kepada orang lain. Disitulah Tuhan melihat imanmu sempurna. Dan saya melihat itu di papi saya. 2 minggu saya tidur di rumah sakit. Wis enggak peduli di rumah, tidur, mandi, wis kabeh semua kegiatan di rumah sakit, enggak keluar sama sekali di ruang itu. Di ruang VVIP, enggak mau di ICU. VIP enggak ada, adanya VVIP. Ya sudah. 2 minggu saya merenungkan, saya mikirkan, Tuhan, kalau boleh Tuhan, tambah ono lagi umur papiku. Karena kami punya dulu sekarang kan saya beribadah di sini kan saya gembala saya Bu Evi. Pada waktu di Lumajang saya ada gembala dari GBT Lumajang. Kami semua manggilnya Mami karena waktu kecil kami di sana. Itu umurnya sekarang 98 tahun. Masih hidup. Kemarin ketemu dengan saya masih didoakan. Tuhan berkati Yusak supaya dia semakin kenal Engkau, diberkati usahanya Tuhan, dalam nama Yesus. Jawab doa hambamu ini ya Tuhan, amin. 98 tahun masih suka puasa, minumnya air es, enggak mau air biasa. Papi dia ngomong ini, Papi enggak mau umur sampai piro? Ya terserah, tapi papi kepingin sakno mbek Mami Tio namanya. Mami Tio. Kenapa enggak ada yang dampingi dalam pelayanan? Papi saya juga dulu perintisan gereja dari awal, dari nol, jemputi anak sekolah minggu dari desa-desa itu, dibawa naik mobil, dibawa ke gereja. Dia lakukan itu terus. Saya cuma ngomong, ini loh kesetiaan. Bisa enggak pengiringan kita kepada Tuhan itu secara konsisten dan setia? Enggak gampang. Kita bisa ngomong Tuhan itu setia, betul. Kita enggak setia belas. Enggak konsisten, sadek saknyet. Ayo kita mulai hidup kita ini punya dampak kepada orang lain. Sehingga orang bisa ngelihat, oh ternyata ini loh yang dinamakan anak Tuhan. Dengan beliau, dengan setengah koma itu,
masih bisa tiap pagi itu tadi saya belum selesai. Jam 3 pagi dia bangun itu, habis itu dilakukan hal yang sama di rumah sakit dengan kondisi setengah koma. Jam 3 setengah 4 dia bangun, dia angkat tangan, dia ngomong haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dengan nyengir-nyengir nahan sakit. Saya tahu itu sakit banget. Tapi dia setia sampai akhirnya. Dia menghembuskan nafas itu saya ngerti. Saya jaraknya misalnya di situ ranjangnya, saya di sini. Kakak saya di sampingnya. Kakak saya nyanyi-nyanyi, puji-pujian. Saya di sebelah sini. Waktu itu Bu As nggak ada ya. Bu As tiba-tiba WA ke saya. Dia ngomong gini, "Loh Pak Yusak, maaf saya baru buka WA. Saya baru tahu kalau Pak Yusak papinya sakit, gini. Ya Tuhan sembuhkan, ya saya bantu doa Tuhan sembuhkan. Bagaimana keadaan papi?" Ya gitu ya. WA saya. Masih ada WA. Saya jawab jam 15.37 atau 43. Saya jawab gini, "Papi saya dalam perjalanan ke surga." 15.50 papi saya meninggal. Saya sampai ngomong, Tuhan, Engkau meninggalkan warisan yang luar biasa bagi saya, bagi anak-anaknya. Kesetiaan, ketaatan akan firman, iman, yang saya boleh katakan iman yang sempurna. Dia sampai mengatakan, puji Tuhan, aku bisa ketemu dengan juru selamatku. Amin. Pengenalan, konklusi, pengenalan akan Allah dimulai di dunia. Mari arahkan setiap hari kita sebagai kesempatan untuk mengenal Allah lebih daripada sebelumnya. Dengan lebih benar, dengan lebih hidup benar, lebih mendalam lagi dan terus berlanjut sampai kelak kita berjumpa dengan Dia dalam kekekalan, berjumpa dengan Dia di surga yang mulia. Amin. Yuk, tim musik. Pengenalan akan Allah hanya bisa dibangun dengan hubungan yang terus-menerus setiap hari, setiap saat. Kalau kita sudah mulai malas, masih ada besok baca firman, masih ada besok untuk doa pagi, capek, males, ngantuk. Jangan sampai pada saat kita ngomong, males, masih ada besok, mau hilang apa sendiri. Jablasang ini. Butuh kesetiaan, butuh konsistensi. Saya belajar, benar-benar saya belajar. Saya belajar untuk doa pagi, bukan saya mengharuskan, jam 4 pagi, angel Pak. Enggak, bukan masalah jamnya, bukan masalah apanya. Masalah kita belajar komitmen. Saya mulai memacu diri saya sendiri untuk komit. Bahwa saya mau doa pagi, walaupun kadang ya kebablasan jam 4:15, 4:30 baru bangun. Demikian juga suara gembala jam 6. Kalau enggak lewat jam 4:30 tadi itu saya ikut di Bu Evi jam 6. Kalau enggak ya saya baca saat teduh sendiri. Belajar. Tidak ada yang lebih pandai. Tidak ada yang lebih rohani. Tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada. Semua tergantung kita. Karena kunci pintu masa depanmu itu ada di tanganmu. Mau masuk? Monggo. Mau enggak dipakai kuncinya? Ya terserah. Tapi Tuhan memberikan kesempatan pada kita bahwa di balik pintu itu ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi kepada hidup kita. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan? Kebahagiaan hanya ada di dalam Dia. Kesuksesan, apa yang disebut kesuksesan? Sukses kalau kesuksesan itu bersama dengan Dia.
Saudaraku, tadi pagi saya sebelum mandi, waktu saya ngulang-ulang ini, saya dapatkan satu lagu ini. Ya, saya minta kita nyanyi bareng-bareng dari awal. Resapi di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan. Harapan kita hanya pada Yesus, tidak ada yang lain. Oh, haleluya. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan. Oh Yesusku, kasih-Mu luar biasa atas hidup kami. Yes, Engkau tidak pernah lepaskan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau sudah layakan kami Tuhan. Oh Jesus, amin. Yes. Kau yang bisa
bisa memulihkan keadaan kami Tuhan. Kau yang membangkitkan kami, yang letih lesu Kau bangkitkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Kau kuatkan dalam nama Yesus. Yang mati rohaninya Kau bangkitkan Tuhan. Yang mulai suam-suam Tuhan, kembalikan kami kepada kasih yang mula-mula. Kami mau setia akan Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih. Mengenal pribadi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Harapan kami ada pada-Mu. Masa depan kami ada di tangan. Oh haleluya Lord. Jesus. Biarlah bersede karala. Biarlah bara-bara-bara. Biarlah bara-bara-bara. Biarlah bara-bara-bara. Biarlah bara-bara-bara. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu inilah pengakuan kami. Kami percaya dan karena itu kami harus sungguh-sungguh berusaha supaya kami dapat menambahkan kepada iman kami kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri adalah ketekunan, dan kepada ketekunan adalah kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Tuhan, ini kami Tuhan. Mungkin iman kami tidak seberapa. Bahkan Engkau berkata, kalau Engkau punya iman sebiji sawi saja, Engkau bisa berkata kepada gunung ini untuk pindah. Tetapi sekalipun gunung itu tidak pindah, Tuhan, kami akan berusaha untuk menambahkan kepada iman kami kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, serta kasih. Ampuni kami bila kami kurang akan semua hal itu. Tetapi siang ini Roh Kudus, Engkau menuntun kami untuk kami dapat melakukannya di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran sabda firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu, tambah-tambahkan sehingga makin banyak orang menjadi diberkati oleh karena pemberitaan firman-Nya. Engkau menghiburkan keluarga yang telah ditinggalkan oleh Bapak Diki. Kami percaya warisan iman yang ditinggalkan oleh beliau akan melekat
dan akan diteruskan oleh anak menantu dan cucu, sehingga seluruh bumi akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Tuhan, hamba berdoa, jika di antara jemaatmu ada yang sakit, telah disembuhkan. Karena Engkau adalah Tuhan penyelamat, Engkau adalah Tuhan penyembuh kami. Jika di antara mereka yang ada problem keuangan, problem apapun, masalah keluarga, rumah tangga, Tuhan, Engkau menyediakan penyelesaian bagi mereka. Engkau menyediakan, Tuhan, kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baiklah yang percaya berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.